Pembacaan firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 26 ayat 36 hingga ayat 46. Matius 26 ayat 36 hingga ayat 46 berkata demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu berkatanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sebab itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah barat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti mana tradisi orang percaya pada minggu ini merupakan minggu Paskah dan Easter, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan melalui pembacaan kita pada saat ini menceritakan tentang peristiwa di mana Yesus membawa 3 muridnya, Yohanes, Yakobus, Petrus bersama dengan dia ke Taman Getsemani. Dan di sana dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Yesus merasa bahwa sangat sedih hatinya, kata firman Tuhan di dalam ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Suatu permintaan daripada Yesus kepada murid yang paling rapat dengan dia, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, di mana waktu mereka berada bersama dengan dia, Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih dan seperti mau mati rasanya." Suatu perasaan manusiawi Yesus. Ya, memang Yesus adalah manusia 100% dan juga Allah 100%. Tetapi karena pelayanan Yesus ke muka bumi ini, menjadi manusia seperti Anda dan saya, mengambil rupa manusia, sehingga dia merasa perasaan manusia, penderitaan, kesakitan yang dialami oleh manusia, sehingga di saat-saat akhir kehidupannya sebelum penangkapan, di dalam firman Tuhan ini menyatakan begitu sedih hatinya, seperti mau mati rasanya, kata Yesus sendiri kepada muridnya. Dengan itu Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dengan aku dan berdoa bersama dengan aku." Waktu itu Yesus pergi ke suatu tempat tidak jauh dari tempat mereka. Yesus berdoa kepada Allah Bapa surgawi. Dan Yesus berkata di dalam ayat 39, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudaraku, Yesus tahu bahwa saat-saat akhir kehidupannya, dia akan ditangkap dan dia akan disalib, dia akan disiksa. Tapi
Dia mengetahui bahwa rancangan Allah itu sangat besar dan perlu diikuti. Karena Yesus selalu menjalankan perintah Bapa Surgawi. Yesus selalu taat kepada Bapa Surgawi. Apapun yang dia lakukan, melakukan kehendak Bapa adalah yang terutama dalam kehidupannya. Sehingga Yesus berkata saat-saat terakhir ini, walaupun dia merasa sepertinya mau mati rasanya, kata Yesus, maka dia berkata kepada Bapa, karena dia tahu penderitaan yang akan dia lalui. Dia berkata, Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini. Maksudnya Yesus berkata, kalau memang kehendak-Mu ya Bapa Surgawi, biarlah kiranya saya tidak akan mengalami penderitaan. Biarlah kiranya saya tidak akan mengalami penderitaan, kematian. Tetapi bukan kehendak-Ku, tetapi kehendak-Mu, kata Yesus. Dan waktu Yesus berdoa sedemikian, dan dia kembali untuk melihat murid-muridnya, ternyata murid-muridnya yang 3 orang ini tidur, tidak berjaga, dan begitu nyenyak tidur karena firman Tuhan, terlalu letih, kata firman Tuhan tadi. Saudaraku, Yesus berkata dan menegur kepada mereka, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudaraku, itu merupakan suatu perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya yang dia harap supaya merasa perasaan yang Yesus alami sekarang ini, kesedihan yang Yesus alami sekarang ini. Dan Yesus memerlukan dokongan secara manusia bersama dengan dia datang kepada Bapa Surgawi. Tetapi ternyata muridnya, 3 muridnya ini tidak mengambil peluang dan berdoa bersama dengan Yesus, tidak mengambil peran di dalam mengikuti Yesus, bahkan tidak merasa bahwa perlunya bersama dengan Yesus. Sepertinya mereka lebih mengutamakan kedagingan mereka, keletihan mereka, sehingga mereka membiarkan mata mereka terlelap dan tidur. Dan waktu Yesus datang berjumpa dengan mereka, melihat mereka di tempat di mana dia meninggalkan mereka dalam beberapa masa, dan dia melihat mereka tertidur, dan dia berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Lalu Yesus pergi semula ke tempat di mana dia berdoa sebentar tadi. Dan waktu dia berdoa di situ, seperti mana yang dia ungkapkan doa sebelumnya, biarlah kiranya kehendak-Mu terjadi. Kalaulah cawan ini tidak dapat lalu, ataupun kalaulah cawan ini memang saya harus minumnya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Maksudnya Yesus meletakkan kehendak Allah Bapa itu lebih penting dari kehendak dirinya. Boleh saja Yesus berkata bahwa saya tidak mau mengalami kematian, saya tidak mau mengalami penderitaan, saya tidak mau menanggung siksaan, karena saya bukan orang berdosa, bukan saya yang berdosa. Tetapi dia kata kepada Allah Bapa Surgawi, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Waktu Yesus berkata demikian dan dia mengaminkan doanya, dan dia kembali kepada murid-muridnya sekali lagi, ternyata muridnya masih tidur. Saudaraku, mereka masih tidur, kata firman Tuhan. Bayangkan perasaan Yesus yang memerlukan dorongan-dokongan mereka. Dan waktu Yesus kembali kedua kali, mereka masih tidur. Ini merupakan suatu perkara yang sangat-sangat memilukan hati Yesus. Tapi Yesus pergi kembali ke tempat di mana dia berdoa, ini ketiga kalinya. Dan waktu dia kembali melihat muridnya setelah dia berdoa ketiga kalinya, ternyata muridnya masih dan memang nyenyak tidur. Sehingga Yesus berkata, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudaraku, itu merupakan suatu perkara yang Yesus sendiri kata, mengapakah kalian tidak paham? Mengapa kalian tidak tahu bahwa saatku sudah hampir tidak tiba dan sudah tiba, di mana aku harus mati untukmu, di mana aku harus mati untuk seluruh dunia, di mana aku harus mati untuk menanggung setiap dosa-dosa yang telah dibuat oleh manusia, dan saya mati untuk Anda dan seluruh isi dunia ini. Oh saudaraku, lihat bagaimana saat-saat akhir dan minggu-minggu terakhir Yesus sedang melalui suatu situasi, perasaan sebagai manusiawinya, dan dia merasa sangat sedih, seperti mau mati rasanya, kata firman Tuhan sebentar tadi. Saudaraku, boleh saja Yesus menolak seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, tetapi dia hanya mengikut kehendak Bapa Surgawi. Saudaraku, kita tahu bahwa Yesus telah mengambil peranan
Yesus telah mengambil keputusan, Yesus telah mengambil tekad bahwa dia harus meminum cawan penderitaan itu. Dia harus mengalami penderitaan itu. Karena memang Yesus boleh menolaknya. Tetapi sekali lagi saya berkata, Yesus meletakkan kehendak Bapa surgawi adalah keutamaannya. Dan kita tahu bahwa Yesus telah melakukan perkara ini, di mana Yesus meminum cawan tersebut, cawan penderitaan, yang mana Yesus ditelanjangi, Yesus dicambuk, Yesus menderita, Yesus disalib, dan Yesus mati. Itu merupakan cawan penderitaan yang mana Yesus telah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami dan melalui perkara tersebut. Suatu ketika, waktu Yesus berkata kepada Petrus suatu masa sebelum peristiwa ini, dia berkata, aku akan pergi ke Yerusalem, dan di Yerusalem aku akan ditangkap, aku akan dianiaya, aku akan didera, aku akan dibunuh. Tapi Petrus berkata, janganlah itu terjadi kepadamu guru, janganlah itu terjadi, biarlah kiranya semuanya dijauhkan daripadamu. Tadi Yesus memberi teguran kepada Petrus dengan sangat tegas, hai iblis, mengapa engkau menghalang rancangan Tuhan? Hai iblis, mengapa engkau berkata demikian? Saudaraku, waktu Yesus berkata demikian, bayangkan Petrus, dia diherdik oleh Yesus mengatakan hai iblis. Bukan Yesus tujukan kepada Petrus, tapi tuju kepada apa yang diungkapkan oleh Petrus sendiri, tanpa Petrus sadar bahwa menghalang Yesus untuk pergi ke Yerusalem dan mengalami penderitaan itu adalah suatu perkara yang akan membuat dunia ini tidak akan diselamatkan, termasuk murid-muridnya, termasuk pengikut-pengikutnya, kalau Yesus tidak mati. Saudaraku, iblis berusaha untuk menghalang. Iblis berusaha untuk menghalang Yesus untuk mengalami penderitaan seperti mana Petrus berkata, jangan terjadi, jangan hal itu terjadi kepadamu guru. Saudaraku, banyak orang berpikir bahwa untuk mengalami penderitaan adalah suatu perkara yang tidak harus terjadi dalam kehidupan seorang percaya. Tapi Yesus mengatakan bahwa menderita untuk Tuhan itu adalah suatu perkara yang perlu, dan Anda harus seperti mana Yesus telah mengambil peranannya untuk mengambil cawan penderitaan ini, meminum cawan penderitaan ini, sanggup ditelanjangi, sanggup dipukul, dicambuk, sanggup menderita, sanggup disalib, dan sanggup mati. Hal inilah yang perlu Anda lihat dan saya lihat di dalam minggu Paskah dan Ista ini, bahwa Yesus melakukan kehendak Allah Bapa lebih utama dari segala sesuatu, dari kehendaknya sendiri, sehingga waktu dia berada di Taman Getsemani ini, dia merasa sepertinya dia mau mati rasanya, kata firman Tuhan. Tetapi sayangnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka tidak memahami perkara tersebut. Mereka meletakkan kedagingan mereka lebih utama, sehingga mereka merasa letih dan mereka tidur dan mengabaikan Tuhan. Mereka membiarkan Tuhan sendirian. Oh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui pembacaan firman Tuhan ini, mari kita sebagai umat Tuhan untuk melihat kembali bagaimana peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Penangkapan Yesus, sebelum penangkapannya dia mengambil masa untuk berdoa kepada Allah Bapa surgawi. Kekuatan diperlukan daripada Allah Bapa surgawi untuk menanggung, untuk menghadapi semua keadaan ini. Saudaraku, Anda juga perlu berdoa kepada Bapa surgawi dalam apa situasi sekalipun yang Anda lalui. Harus tidak melalaikan doa. Yesus setiap masa, doa merupakan perkara yang paling penting, paling utama, sehingga dia mampu menghadapi apa situasi sekalipun. Iblis datang untuk mencobai dia karena dia telah mempersiapkan diri dalam doa, maka dia menang atas pencobaan tersebut. Saudaraku, Yesus berkata berulang-ulang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku, mungkin Anda merasa letih di dalam doa berantaian yang sedang kita lalui, dalam kita lakukan dalam 2 minggu ini. Mungkin saudara berpikir, untuk apa saya bangun awal pagi? Untuk apa saya mengambil masa untuk berdoa? Lebih baik saya tidur, lebih baik saya istirahat, tidak perlu mengganggu masa saya. Saudaraku, itu berlaku kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudaraku, andai kata kita berhenti untuk berdoa pada saat ini, saudaraku, lihat, iblis selalu datang berusaha untuk menyerang kita, mencari masa yang paling baik untuk menggoda kita, untuk melemahkan kita, untuk menjatuhkan kita. Jangan terjadi seperti mana Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini.
Mereka mengabaikan masa berdoa bersama dengan Yesus. Yesus yang sedang melalui suatu situasi, perasaan seperti mau mati, kata Yesus. Itu merupakan suatu perkara yang bukan mudah, bukan perkara yang ringan, tetapi merupakan perkara yang sangat serius, memerlukan kekuatan Tuhan, memerlukan kekuatan Allah Bapa Surgawi. Saudaraku, bila Yesus sebagai anak Allah memerlukan kekuatan dari Bapa Surgawi, Anda dan saya sebagai manusia yang hidup penuh dengan kelemahan memerlukan Allah Bapa, memerlukan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Dan itu jangan pernah berhenti untuk berdoa, jangan pernah berhenti untuk mengambil masa berdoa saat teduh dengan Tuhan. Yesus mengambil masa berdoa kepada Bapa Surgawi. Demikian juga Anda dan saya perlu berdoa terus menerus, berdoa terus menerus, berdoa terus menerus. Dan jangan pernah lemah semangat, jangan pernah putus asa, tetapi harus Anda ingat bahwa Yesus begitu setia kepada Bapa Surgawi, melakukan kehendak Bapa Surgawi, mengikut kehendak Bapa Surgawi. Hanya 100% kehendak Bapa Surgawi harus diikuti, bukan kehendak Yesus. Yesus boleh membuat keputusan tidak mau mati, tidak mau menderita, tidak mau disalib, tetapi Yesus meletakkan kehendak Bapa Surgawi. Kehendak Bapa Surgawi bagi kehidupanmu, bagiku adalah datang kepadanya di dalam saat-saat teduhmu, dalam doamu, berdoa untuk negara, berdoa untuk dunia, berdoa untuk saudara mara, berdoa untuk orang sakit, berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk siapa-siapapun yang Anda ingat. Karena itu merupakan perkara yang Tuhan mau. Karena Yesus sebagai pendoa setelah dia mati dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia sedang berdoa untuk Anda dan saya. Kalau Yesus tetap setia berdoa sampai hari ini untuk Anda dan saya, kita harus mengambil masa yang sangat serius, masa yang sangat penting ini, dan dalam keadaan yang sangat serius untuk berdoa. Saudaraku, bila Anda dan saya setia untuk datang kepada Tuhan, Anda tidak akan pernah berkata kepada Tuhan, saya tidak mau melalui situasi yang sukar ini. Tapi Anda berkata, saya mau melakukan kehendak Bapa, saya mau melakukan kehendak Bapa, saya mau melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa itu adalah datang, berbual, berbicara kepada Bapa tanpa putus-putus. Bapa sangat rindu Anda dan saya untuk berbual terus kepada Dia, berbicara terus kepada, menyatakan isi hatimu kepada Dia. Itu yang Allah Bapa suka, itu yang Allah Bapa mau. Bapa Surgawi tahu apa yang engkau sedang lalui. Saat engkau mungkin rasa mau mengundur untuk tidak berdoa, untuk berhenti berdoa, ingat pesan Yesus ini, di mana Dia mengatakan kepada ketiga muridnya, tidakkah kamu sanggup berdoa bersamaku? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudaraku, gunakan masa yang ada ini, berdoa, 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 dan Anda pasti mengalami kemenangan, di mana Yesus telah mendapat kekuatan melalui doanya saat teduhnya, sehingga dalam apapun situasi yang dilalui, dia tetap bertahan dan dia mati untuk Anda dan saya. Dan tergantungnya di atas kayu salib itu adalah cinta kasih Yesus, dan dia menyerahkan kehendak Bapa sepenuhnya terjadi dalam kehidupannya. Dan sehingga dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, detik Allah Bapa memalingkan mukanya sedetik untuk tidak memandang anaknya. Di situ suatu kegelapan yang begitu berat bagi Yesus, sehingga dia berkata, ya Aba, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Yesus tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Yesus tidak pernah mengabaikan engkau. Dia memperdulikan engkau setiap saat, setiap masa. Kasih-Nya kepadamu sanggup mati di atas kayu salib, menanggung kelemahan sakit penyakitmu, menanggung dosamu, menanggung segala kekuranganmu. Di atas salib itulah engkau disempurnakan. Engkau disempurnakan oleh Yesus, dan Anda boleh berkata kepada Tuhan pencipta semesta alam ini, ya Bapa. Saudaraku, mari kita terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan Yesus berdoa di Taman Getsemani di saat-saat akhir hidupnya. Dia mau Anda juga terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Jangan berhenti, terus berdoa, dan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Yesus telah mengambil peranannya untuk berdoa, minta kehendak Bapa Surgawi terjadi dalam kehidupannya. Demikian pun Anda dan saya harus berdoa, dan Tuhan pasti akan menunjukkan cara
dan rancangannya yang paling mulia dalam kehidupanmu. Semoga firman Tuhan ini akan memberkati engkau, dan biarlah kiranya Tuhan menjadi kekuatanmu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan disampaikan kepada Anda. Amin.